Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizka Priyanti dan merupakan mahasiswa aktif Politeknik Negeri Surijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Hari ini saya akan menjelaskan atau membahas sedikit materi yang mengenai strategi formulation pada pengembangan destinasi pariwisata. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu pemerintah kita sepakat untuk mengembangkan 10 destinasi prioritas atau yang biasa kita sebut 10 Bali Baru. Adapun 10 Bali Baru diantaranya Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Borobudur, Kepulauan Seribu, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Untuk mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas ini, tentunya pemerintah kita memiliki strategi. Lalu apa saja strateginya? Strateginya adalah pertama, dalam melakukan strategi ini, tentunya pemerintah kita akan menghadapi yang namanya peluang dan kendala. Adapun peluangnya adalah sumber daya alam, prioritas kepariwisataan, daya saing harga, sumber daya manusia, keselamatan dan keamanan. Nah, teman-teman, peluang-peluang tadi tentunya akan dihadapi dalam melakukan strategi pengembangan destinasi pariwisata. Jadi kita harus tahu apa saja peluang yang harus kita hadapi dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata ini. Di samping peluang tadi yang aku sebutkan, tentunya dalam strategi ini akan dihadapkan dengan yang namanya kendala. Kendalanya adalah pertama, infrastruktur pariwisata, kedua, infrastruktur ICT, ketiga, kebersihan dan kesehatan, keempat, aksesibilitas yang terdiri dari connectivity, seat capacity, dan direct flight, dan yang kelima, regulasi yang merupakan izin masuk kapal layar, visa maupun bea cukai. Jadi teman-teman, itulah peluang dan kendala yang akan dihadapi dalam strategi melakukan pengembangan pariwisata. Berikut ini adalah strategi dalam pengembangan destinasi pariwisata yang harus dilakukan. Poin pertama, pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata. Poin kedua, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata budaya, alam maupun buatan. Poin ketiga, tata kelola destinasi pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional. Poin keempat, pemberdayaan masyarakat. Poin kelima, profil dan promosi investasi pariwisata. Dan poin yang keenam, dukungan lintas sektor. Selain hal-hal tadi, strategi formulation pengembangan destinasi pariwisata mencakup 6 hal. Poin pertama, dalam berwilayahan. Berwilayahan meliputi 50 DPN yang merupakan destinasi pariwisata nasional. Dan poin kedua, 88 KSPN yang merupakan kawasan strategis pariwisata nasional. Dan yang ketiga, 222 KPPN yang merupakan kawasan pengembangan pariwisata nasional. Dan yang poin kedua, pembangunan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, budaya, maupun wisata buatan. Dan poin yang ketiga, aksesibilitas pariwisata adalah sarana transportasi yang meliputi transportasi angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, angkutan laut maupun angkutan lainnya. Dan yang kedua, prasarana transportasi yang meliputi pelabuhan, bandara, terminal maupun stasiun. Dan yang ketiga, sistem transportasi yaitu informasi rute atau jadwal perjalanan, ICT, kemudian reservasi moda perjalanan wisata. Dan poin yang keempat, prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Prasarana umum yang meliputi listrik, air, telekomunikasi, dan pengelolaan limbah. Fasilitas umum meliputi keamanan, kesehatan, kebersihan, khusus bagi penderita cacat, anak-anak, lanjut usia, rekreasi, lahan parkir, maupun ibadah. Dan yang ketiga, fasilitas pariwisata ini terdiri dari akomodasi, restoran, pelayanan pariwisata, keimigrasian, TIC, dan e-tourism. Dan poin yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini yang perlu diperhatikan adalah sadar wisata dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kehangatan senyuman
cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Setelah yang dapat saya sampaikan, ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like and comment. Salam pesona Indonesia, wonderful.